أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wal rasulah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Fa ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza fawzan 'azima. Kama qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa kita selalu panjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam sebagai nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada makhluknya, dan Allah telah mewariskan kepada kita dengan keimanan, dengan keislaman kita. Allah telah menjamin hamba-hambanya yang bisa memegang teguh keislaman dan keimanannya, maka jaminannya adalah Allah akan mengembalikan, Allah akan menemuinya kelak di akhirat. Dan Allah telah memberikan panduan kepada kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Allah menegaskan, summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi faminhum muqtasidun faminhum sabiqun bil khairat biidznillah. Ma'asyiral muslimin, Allah telah membagi kita kaum muslimin menjadi 3 golongan, yaitu orang yang mengaku Islam, mengaku beriman, tetapi dzalimun li nafsi, masih berbuat dolim pada dirinya. Dia sholat tetapi maksiat, dia haji tetapi korupsi, amal-amal yang diperintahkan dilakukan tetapi belum mampu untuk menjauhi larangan Allah. Inilah kelompok orang yang dzalimun li nafsi, dan ini paling banyak di antara kita kaum muslimin. Jumlahnya paling banyak orang yang dzalimun li nafsi. Bisa kita saksikan dalam kehidupan kita, betapa banyak orang mengaku muslim, mengaku beriman, tetapi perbuatannya jauh dari nilai-nilai keislaman. Inilah tugas kita bersama kaum muslimin untuk mengingatkan saudara-saudara kita bahwa tidak sepantasnya kita ini menjadi kelompok yang seperti ini. Kemudian yang kedua, faminhum muqtasidun, kelompok tengah-tengah, yaitu kelompok orang yang bisa melaksanakan kewajiban Allah dan bisa menjauhi larangan Allah, tetapi dia tidak peduli dengan Islam dan kaum muslimin. Dia soleh, tapi solehnya untuk pribadi, infiradi. Dia sudah bisa meninggalkan kemaksiatan, dia sudah bisa menjalankan
perintah-perintah Allah dengan baik, tetapi sayang tidak memiliki kepedulian terhadap Islam dan kaum muslimin. Ketika Islam dihina, ketika Islam dilecehkan, dia tidak tergerak untuk menolong, membantu Islam. Alasannya, yang penting saya selamat, yang penting saya soleh, saya tidak melakukan kemaksiatan, saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak peduli dengan kondisi kaum muslimin. Dan ini juga jumlahnya banyak. Orang soleh sekarang itu banyak. Biasa mereka melakukan pengajian-pengajian, sholat berjamaah, sholat tahajud, zikir, membaca Al-Quran, tetapi tidak ada kepedulian terhadap kaum muslimin, apalagi terhadap Islam. Inilah fenomena yang kita saksikan pada saat ini. Sedang yang ketiga, sabiqu bil khairat biidznillah. Kelompok ketiga adalah kaum muslimin yang bisa melaksanakan kewajiban Allah, menjauhi larangan Allah, tetapi hatinya tergerak untuk memperbaiki kondisi, untuk menegakkan syariat Allah, untuk menjalankan, untuk mendakwakan Islam kepada manusia di dunia ini. Dan ini jumlahnya sedikit, tidak banyak. Orang yang peduli dengan Islam, yang peduli dengan dakwah Islam, itu sedikit jumlahnya, tidak banyak. Inilah tantangan kita. Seharusnya di dalam kondisi seperti ini, di mana kaum muslimin paling tidak di Indonesia ini sedang tidak nyaman, kelompok yang ketiga ini harus diperbanyak. Kepedulian terhadap umat Islam, kepedulian terhadap agama Islam saat ini dibutuhkan. Apapun jabatan kita, apapun status sosial kita, kita harus masuk pada kelompok yang ketiga ini. Kita tidak boleh diam ketika Islam ada yang melecehkan, ketika kaum muslimin dihinakan. Kalau kita diam, maka siapa lagi yang mau menolong saudara kita? Maaf muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan inilah tugas kita bersama. Sebagai orang tua, kita harus menyiapkan anak-anak kita, menyiapkan keluarga kita menjadi kelompok yang ketiga. Jangan dibiarkan anak kita hanya soleh infiradi, soleh pribadi, tetapi tidak peduli dengan kondisi sosial. Padahal kita saksikan dalam kehidupan keseharian ini, kondisi sosial yang ada dalam masyarakat itu sudah jauh dari nilai-nilai keislaman. Orang sudah tidak malu lagi untuk menyatakan bahwa saya ini suka melihat video porno. Sudah tidak malu lagi dia. Padahal ini tokoh yang ngomong, muslim dia. Orang sudah tidak sungkan lagi mengatakan saya senang dengan minum-minuman. Dan ini ada di dunia sosmed. Artinya apa? Bahwa masyarakat kita sedang sakit imannya, sakit akhlaknya, sakit adabnya. Dan ini membahayakan bagi kehidupan kita ke depannya. Kalau anak-anak kita tidak kita didik untuk memahami bahwa hal yang seperti itu salah, bahwa hal yang seperti itu tidak sesuai dengan syariat Islam, yang kita khawatirkan hal yang seperti itu dianggap biasa-biasa. Perpolitikan kita juga tidak boleh diam. Kewajiban kita untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam. Kita juga harus memberikan pengertian kepada anak-anak kita. Sebab kenapa? Regulasi pemimpin, tanda tangan pemimpin itu lebih kuat, lebih manjur dibandingkan dengan omongannya kiai, omongannya ustadz.
Ustadz hanya ngomong, mengajak kepada kebaikan. Tetapi kalau pemimpin cukup dengan tanda tangan, membuat regulasi, misalkan penutupan miras di kota Surabaya, itu cukup tanda tangan wali kota. Kiai ngomong kemana-mana, miras itu haram. Tapi kalau tidak ada regulasi, tidak ada kebijakan, tidak akan bisa menghentikan. Makanya kewajiban kita sebagai orang awam, yaitu memilih pemimpin kita yang betul-betul dia mau mengikuti aturan Allah. Inilah tugas kita, dan kita tugasnya adalah memahamkan kepada saudara-saudara kita. Omongan kiai ustadz itu tidak berpengaruh selama tidak ada kebijakan dan regulasi dari seorang pemimpin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itulah pentingnya kita sama-sama bagaimana kita mendidik, mengajak orang lain supaya menjadi kelompok yang ketiga, sabiqu bil khairat. Dan ini tantangan kita bersama. Jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita tidak memiliki kepedulian terhadap agamanya, tidak memiliki sedikit pun rasa tanggung jawab terhadap agama, dan ini membahayakan bagi kehidupan kaum muslimin. Ini membahayakan bagi kehidupan agama kita, agama Islam kita ini. Allah memang sudah berjanji Islam tidak akan bisa hilang di dunia ini, tetapi Islam bisa jadi hilang dari Surabaya. Allah menjamin Islam tidak akan hilang di dunia, tetapi Allah tidak menjamin Islam akan hilang di suatu tempat kalau kita tidak punya kepedulian. Kalau umat Islam tidak peduli dengan agamanya, maka bagi Allah gampang untuk mencabutnya. Kita bisa belajar dari Filipina. Filipina dulu itu adalah negara yang dikuasai oleh kekhalifahan Islam. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang berubah total karena ketidakpedulian umat Islam di zaman itu dengan agamanya. Mudah-mudahan sekali lagi kita punya tanggung jawab bersama, bagaimana kita mengajak minimal diri kita, keluarga kita, saudara kita untuk memiliki kepedulian terhadap Islam. Karena Allah telah menjanjikan bahwa orang yang memiliki kepedulian itu berbeda dengan yang tidak memiliki kepedulian. Mudah-mudahan khutbah awal ini menjadikan kita sadar bahwa memang kondisi umat Islam dan kaum muslimin di negeri kita ini khususnya tidak sedang baik-baik. Aqulu wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wa ala man ba'. Fayal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu ayat yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Allah berfirman, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah diri kalian semampu kalian, kekuatan kalian. Untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah. Allah tidak butuh kita sebetulnya. Bagi Allah gampang.
Tetapi ini adalah merupakan sebuah ajakan dari Allah. Bagaimana negara kita ini yang dulu dibangun oleh para ulama, ternyata kondisinya tidak sesuai dengan harapannya. Kita menginginkan bahwa kehidupan kita ini betul-betul sesuai dengan ajaran Islam, dan semua sepakat. Sejarah telah membuktikan kalau manusia mau mengikuti aturan Allah, pasti kehidupannya akan makmur. Tidak peduli apakah dia beragama Islam atau tidak, selama dia mau mengikuti aturan Allah, dijamin oleh Allah kehidupan ini akan makmur, sentosa. Dan itu dibuktikan di zaman peradaban Islam, sehingga orang Yahudi, orang Kristen senang kalau dipimpin oleh kaum muslimin, senang mereka dengan ajaran Islam. Sekarang kebalikannya, mereka takut dengan ajaran Islam karena kita umat Islam sendiri tidak melaksanakan aturan-aturan Islam dengan baik. Bahkan kita sendiri ragu dengan ajaran Islam. Mudah-mudahan kita ini dipilih oleh Allah, ditunjuk oleh Allah menjadi khalifatullah, sehingga kita ini oleh Allah diberi kewenangan untuk menjadikan masyarakat di sekitar kita ini menjadi masyarakat yang baik. Ma'asyiral muslimin, marilah kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kaum muslimin di seluruh dunia ini, wabil khusus di negeri kita ini, sadar kembali kepada ajaran Allah. Kita tahu kalau bukan kita, siapa lagi? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma mansur ikhwanina fi kulli makan, wabil khusus fi Palestin, fi Romya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.